Hai, ketemu lagi di channel Rizal Bashir dan di video kali ini kita akan membahas tentang cara plotting suatu gambar di AutoCAD menjadi file dengan format PDF. Seperti biasa, sebelum itu kita intro dulu. Oke, tahap plotting gambar di software AutoCAD ini adalah membuat gambar itu ada pada suatu lembar kerja atau suatu etiket yang kemudian akan kita print. Baik itu langsung kita print menggunakan printer atau kita ubah filenya menjadi suatu format PDF. Nah, cara yang pertama tentunya kita buka dulu pekerjaan yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang sudah saya buat sebelumnya. Dan kemudian berikutnya kita harus berpindah halaman kerja terlebih dahulu. Bisa kita lihat bahwa di layar kerja yang aktif saat ini, pada layar yang saya gunakan, itu adalah layar kerja dengan nama model. Bisa kita lihat di sebelah kiri bawah, ini adalah model. Nah, sedangkan untuk proses pengplotan, kita akan melakukannya di halaman kerja yang bernama layout, baik layout 1 atau layout 2, bisa kalian pilih salah satu. Dan apabila di sebelah kiri bawah itu tidak ada pilihannya, kalian bisa mengarahkan kursor kalian ke judul yang ini, yang ada di atas ini, tetapi jangan diklik. Diamkan saja kursornya di situ, kemudian akan muncul tab baru seperti ini, yang bisa kalian pilih untuk memilih halaman kerja yang kalian gunakan. Dan di beberapa kasus juga ada beberapa versi AutoCAD yang tidak memberikan nama layout, akan tetapi work ya. Jadi ada layout dan juga ada work. Tapi pada dasarnya itu keduanya sama saja. Nah, berikutnya kita aktifkan terlebih dahulu halaman kerja dengan layout 1 ataupun work. Nah, disinilah kita akan menggambar etiket yang akan kita gunakan. Proses penggambarannya sama saja, kita bisa menggunakan rectangle. Pertama-tama kita ubah dulu layarnya menjadi apapun itu yang sudah kalian buat. Misalnya di sini saya menggunakan layar 0 atau bawaan. Nah, langkah pertama kita akan membuat ukuran dari kertas yang akan kita gunakan. Nah, kertas di sini yang kita gunakan adalah kertas A4 yang memiliki ukuran yaitu panjang 29,7 cm dengan lebar yaitu 21 cm. Bisa kita gunakan REC atau rectangle untuk membuatnya. Kemudian kita klik, geser dan masukkan ukuran yang sesuai dengan kertas A4 yaitu panjang 29,7,21 cm. Enter. Nah, maka persegi yang tadi kita buat ini adalah acuan dari kertas yang kita gunakan. Nah, berikutnya kita akan menggambar garis tepi dari suatu etiket ya, atau suatu halaman kerja yang akan kita print nantinya dengan cara menggunakan offset. Enter, kemudian kita masukkan 1 cm misalnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan misalnya kita akan memiliki perbedaan di bagian sisi kiri, bisa kita ubah garis tepinya, dimana tadi kita sudah mendapatkan 1 cm di bagian ini.
di bagian keempat sisinya. Nah, kita akan mengubah bagian sisi kiri, yaitu dengan cara mengklik terlebih dahulu garis tepinya. Nah, kemudian di titik tengah dari garis vertikal ini, kita klik, kemudian kita geser ke bagian dalam dengan menambahkan 0,5. Nah, maka secara otomatis jarak dari garis tepi kertas dan garis tepi halaman kerja itu memiliki jarak 1,5 cm. Kenapa? Karena tadi di awal kita sudah memberikan offset sebanyak 1 cm, kemudian kita menambahkannya lagi dengan 0,5 cm. Nah, berikutnya kita akan memberikan etiket di sebelah kanan bawah dari kertas. Nah, ini untuk etiket ini mungkin bisa kalian sesuaikan lagi dengan instansi kalian masing-masing, dengan keinginan kalian masing-masing. Akan tetapi di contoh ini saya akan memberikan contoh etiket yang digunakan itu di posisi kanan bawah. Nah, pertama kita buat dulu sebuah garis menggunakan line dari titik garis tepi ya, kanan bawah menuju ke sebelah kiri. Dan ingat, ini harus lurus ya. Nah, jaraknya yaitu sepanjang 18,5 cm. Tulis 18,5 cm. Nah, dengan ketinggian yaitu 2,8 cm. Nah, setelah seperti ini kita bisa menggeser garisnya ke sebelah kanan dan klik. Nah, setelah itu kita akan mengcopy menggunakan offset garis-garis yang sudah ada menjadi beberapa bagian pemisah ya, baik itu untuk judul, kemudian untuk skala dan segala macamnya. Pertama kita bisa mengcopy atau mengoffset garis yang ada di bawah dengan jarak 140 atau 1,4 cm. Seperti ini. Kemudian dengan jarak 2,1 seperti ini. Dan berikutnya dengan jarak 70 atau 0,7 cm ya. Seperti ini. Nah, berikutnya kita akan mengoffset garis vertikal yang ada di sebelah kiri etiket. Offset yang pertama kita bisa menggunakan jarak yaitu 6 cm. Offset yang kedua kita dapat menggunakan jarak yaitu 10,25 cm dari titik ini menuju ke bagian dalam. Berikutnya yaitu 14,5 cm. Mengoffsetnya selalu dari garis vertikal yang berada paling kiri ya, 14,5, kemudian yang berikutnya 16,5. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan memotong garis-garis yang memang tidak akan kita gunakan. Caranya bisa menggunakan trim atau TR enter. Enternya 2 kali ya, jadi TR enter, enter lagi, baru kita potong garis-garis yang tidak diperlukan. Nah, apabila ada garis yang seperti ini kan tidak bisa di trim. Nah, itu kalian bisa memblok terlebih dahulu, kemudian tekan delete, maka otomatis garis tersebut akan hilang dengan sendirinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa memberikan teks pada kotak-kotak tersebut sesuai dengan kebutuhan. Misalnya,
Di bagian sini akan kita berikan judul dari gambar yang kita buat. Caranya dengan menggunakan T, Enter, atau teks. Klik di kotak yang kita inginkan. Nah, di kotak ini akan saya beri nama yaitu Denah Rumah Lantai 1. Nah, untuk judul silahkan disesuaikan dengan gambar yang kita ingin plot ya. Denah Rumah Lantai 1. Kemudian apabila ukurannya masih dirasa sangat kecil, kita bisa mengubahnya dengan catatan. Pertama kita harus blok terlebih dahulu teks yang sudah kita buat. Kemudian kita ubah ukurannya. Kemudian kita ubah posisi alignment-nya menjadi di center. Kemudian klik di bagian luar. Nah, setelah seperti ini bisa kita posisikan teksnya menjadi lebih presisi ya di tengah-tengah kotak menggunakan move, pindahkan. Seperti ini. Lakukan juga penambahan teks tersebut ke setiap kotak yang dibutuhkan. Misalnya di sini itu ada keterangan. Ubah lagi ukurannya. Ini kemudian di sini bisa kita isi dengan jenis ukuran gambar yang kita gunakan yaitu A4. Ubah lagi ukurannya menjadi 0,5. Tambahkan pula di sebelah sini yang akan kita isi dengan kode gambar. Misalnya 01. Kenapa saya menggunakan 01? Karena ini denah ini merupakan gambar pertama. Jadi saya menggunakan kode 01. Sesuaikan lagi ukurannya. Kemudian kita klik keduanya dan gunakan move untuk memindahkan menjadi lebih tengah. Seperti ini. Lakukan juga ke kotak-kotak yang lainnya. Sebelah sini ada diperiksa dan disetujui. Ukurannya 0,3. 0,2 sudah cukup berarti ya. Lakukan juga di bagian sini yaitu ditulis dengan digambar. Kita menjadi center, kita klik keduanya, kemudian kita pindahkan posisinya. Silahkan di bagian sini kalian tulis nama kalian masing-masing, misalnya Muhammad Rijal Bashir. Center, diperiksa dan disetujuinya juga diisi. Nah, di bagian sini bisa kita isi dengan tanggal, tanggal, misalnya sekarang tanggal 1 Februari ya. Berikutnya yaitu ada skala yang digunakan, yaitu skala 1:100. Silahkan untuk skala ini kalian tentukan lagi, kalian sesuaikan dengan skala yang kalian gunakan. Nah, klik keempat teks ini, kemudian kita pindahkan menggunakan move.
Nah, posisinya sudah lebih ke center ya, di tengah-tengah. Nah, di bagian sini bisa kita isi dengan nama instansi. Kita teks lagi, misalnya yaitu SMK N1 Jakarta. Kita blok, posisikan menjadi rata kanan. Ubah ukurannya menjadi lebih besar, misalnya 0,5 lah. Masih terlalu besar, kita ubah lagi, perkecil lagi. Ya, 0,3 ya. Kita turunkan lagi menggunakan move. Kita geser lagi ke sebelah kiri agar tidak terlalu mepet dengan garis. Nah, yang berikutnya kita akan memasukkan logo di sini di samping dari nama instansi. Caranya yaitu dengan mengetik IMA pada keyboard atau image attach, kemudian tekan enter. Nah, nanti di sini kalian bisa memilih gambar apa yang akan kalian masukkan ke dalam AutoCAD tersebut. Nah, setelah terbuka, baru kita pilih gambar yang kita inginkan. Yaitu di sini adalah logo ya. Kita klik gambarnya, kemudian kita klik open. Di bagian ini kita bisa langsung klik OK. Nah, di sini kita klik dulu di sebelah kiri bawah, pojok kiri bawah etiket. Klik satu kali, kemudian kita geser ke sebelah kanan. Disesuaikan dengan ukuran dari logo yang kita masukkan. Misalnya sudah cukup segini, kita klik. Nah, lalu seperti biasa kita gunakan move untuk mengatur posisi dari objek tersebut. Nah, berikutnya kita akan melakukan pemunculan gambar dari model yang tadi kita buat ke dalam kertas yang sudah kita buat ini. Caranya yaitu dengan mengetik MV pada keyboard atau multi view, kemudian klik enter, dan klik pada area yang akan kita munculkan gambarnya. Misalnya di area garis tepi ini, di area tengah-tengah garis ini, tengah-tengah kertas. Nah, kita pilih dulu nih area sebelah kiri atas garis tepi, kemudian klik lagi di area sebelah kanan bawah garis tepi. Maka secara otomatis gambar akan muncul. Nah, berikutnya setelah gambar muncul, kita perlu untuk mengatur skala dari gambar tersebut. Nah, caranya kita posisikan terlebih dahulu kertas di tengah-tengah halaman kerja. Dengan catatan, kita harus memberikan space di bagian samping ya, di salah satu atau mau ke empat sisinya ada space, itu lebih baik lagi. Karena kita akan mengaktifkan bagian dalam dari multiview tadi dengan cara mengklik dua kali. Klik dua kali, maka zoom in zoom out yang kita lakukan akan berlaku terhadap garis multiview yang ada di dalamnya. Nah, untuk menonaktifkannya kita akan mengklik dua kali di space yang sudah tadi kita siapkan. Nah, maka secara otomatis yang zoom in zoom out akan berlaku untuk keseluruhan gambar. Oke, kita akan mengubah terlebih dahulu skalanya dengan cara klik dua kali di dalam multiview, kemudian kita klik Z enter, SC enter, kemudian tulis skala yang kita gunakan, misalnya 1/100 XP, kemudian klik enter. Nah, misalnya kurang jelas gini, Z enter, SC enter, 1/100 XP. Nah, maka secara otomatis gambar yang sudah kita buat ini akan menjadi skala 1/100 pada gambar. Nah, jika posisinya masih kurang tepat, masih terpotong oleh etiket, kita bisa mengaturnya dengan menggunakan pen ya, pan. Jadi setelah tadi digunakan
skala, zoom, SC ya, kita jangan lagi menggunakan scroll atau zoom in zoom out, karena kalau menggunakan zoom in zoom out ya skalanya pasti akan berubah lagi. Jadi kita bisa menggunakan pen. Bentar, kita posisikan gambarnya di posisi yang tepat, kemudian kita escape, klik 2 kali di space yang ada di luar. Nah, pada kasus ini kita memiliki satu gambar yang tidak akan kita gunakan ya, yang sedikit mengganggu. Nah, untuk menghapusnya kita masuk dulu ke model. Nah, barulah di sini kita bisa mengatur objek-objek apa saja yang akan kita masukkan ke dalam etiket tersebut. Jadi misalnya kita akan mengatur atau memposisikan gambar ini saja yang akan kita plot. Artinya, area sebelah kiri, kanan, atas, bawah dari gambar tersebut harus kita kosongkan. Ya, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, berikutnya juga kita bisa memberikan judul di sini ya, dengan cara ya seperti ini ya, dengan cara menggunakan teks seperti biasa. Kita bisa menggunakan teks, T, enter, buatlah persegi sembarang dengan ukuran sembarang, dengan kemudian ketik judul yang sesuai dengan gambarnya. Ini rumah lantai 1. Kemudian kita atur ukurannya 0,4 misalnya ya, terus juga menjadi center. Nah, untuk membuat garisnya kita bisa menggunakan line biasa. Nah, untuk membuat objek seperti poligon ini atau segi 6, kita bisa menggunakan poligon atau POL. Poligon, kemudian klik enter. Kita atur sisi dari poligon tersebut, akan ada berapa sisi yang kita buat. Karena ini segi 6 berarti ada 6 sisi, maka kita ketik 6 kemudian enter. Klik dimanapun, kemudian enter, dan kita masukkan jari-jari yang kita inginkan, misalnya 0,8 ya, enter. Lalu kita posisikan menggunakan rotasi menjadi seperti ini, kemudian kita ubah, kita geser ya. Nah, apabila masih terlalu besar, silahkan diperkecil lagi atau buat poligon dengan ukuran yang sesuai. Lalu kita akan menambahkan lagi teks di bagian bawahnya sebagai penunjuk skala. Kita tulis skala 1:100. Kita ubah menjadi center alignment-nya dan ukurannya disesuaikan kembali ya. Lalu kita pindahkan agak sedikit ke bawah dan jadi seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan keterangan notasi di sebelah kiri ya. Di bagian kiri dan ada notasi dan juga legenda, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya di sini notasi, kita buat teks dengan nama notasi. Seperti biasa, silahkan disesuaikan ukurannya. Kita buat teks lagi, T, enter. Nah, di sini kita bisa menambahkan ada apa saja sih notasi yang kita gunakan di gambar denah tersebut. Misalnya ada FL. Kita pencet tab, kemudian titik 2, tulis keterangannya floor level. Kita enter, tambah lagi GL. Tab, titik 2,
ground level, dan seterusnya ya. Lalu kita posisikan lagi agar menjadi lebih rapih. Nah, di sini ada notasi, silahkan kalian tulis semua notasi yang digunakan. Yang berikutnya itu ada legenda. Kita bisa copy dari teks yang sudah ada, CO enter, kemudian kita copy ke bagian bawah. Kita klik 2 kali pada teksnya, kemudian kita ubah namanya menjadi legenda. Nah, legenda di sini akan menunjukkan arsir yang kita gunakan. Ya, jadi kita bisa menggunakan rectangle terlebih dahulu untuk membuat area yang akan kita gunakan arsir. Lalu kita buat ukurannya sepresisi mungkin ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Misalnya yaitu 2,03 lah ya, 2 kali 0,3 cm. 2,0.3 cm. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan H enter. Nah, misalnya kita pilih H-nya, jenis arsirnya, kita klik di dalam area tersebut. Apabila garisnya terlalu rapat, kita bisa mengatur skalanya di bagian ini, entah itu menjadi 2 ataupun berapapun ya. Kemudian kita masukkan lagi teks di sebelah kanan dari gambar tersebut. Bisa kita copy dari teks yang sudah ada, klik, kemudian ketik CO enter. Kemudian kita move lagi, kita ubah namanya menjadi titik 2 spasi, misalnya ini arsir kayu. Nah, kita juga bisa menambahkan jenis garis ya, misalnya L enter. Ini kemudian kita ubah jenis garisnya menggunakan, kita klik terlebih dahulu garisnya, kemudian klik di icon ini, line type, ubah menjadi dash dot misalnya. Sudah jadi seperti ini, kita copy teks yang sudah ada menggunakan CO enter, posisikan sepresisi mungkin, kita ubah namanya dengan klik 2 kali teksnya menjadi garis as misalnya ya, atau garis sumbu. Klik di luar dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Setelah pembuatan kertas dan etiket selesai, selanjutnya kita akan memplot gambar tersebut, yaitu dengan cara menekan Ctrl+P atau Ctrl+P pada keyboard. Nah, berikutnya akan muncul tab pengaturan dalam proses plotting ya. Nah, ini adalah tab yang muncul. Nah, di bagian printer bisa kita pilih sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita akan langsung print menggunakan printer, silahkan kalian pilih nama printer yang kalian gunakan. Tapi apabila kalian ingin mengubahnya menjadi PDF terlebih dahulu, bisa kalian pilih Microsoft Print to PDF. Klik. Nah, berikutnya kita akan mengatur kertas yang kita gunakan, yaitu di bagian paper size. Kita klik dan pilih sesuai dengan kertas yang sudah tadi kita buat ya, yaitu kertas A4. Lalu kita pilih pada plot area atau what to plot, yaitu window. Nah, di bagian sini kita akan terlempar kembali ke mode layout yang tadi, dan kemudian kita pilih nih kertas yang tadi sudah kita buat beserta gambarnya ya. Klik pada
pojok kiri atas garis kertas, kemudian klik di pojok kanan bawah garis kertas. Berikutnya centang pada bagian center the plot dan centang juga pada bagian fit to paper. Nah, di sini juga kalian bisa memilih akan seperti apa gambarnya, apakah posisinya portrait atau landscape. Ya, sesuaikan dengan gambar yang ada di bagian preview ini. Nah, di bagian sini ada yang namanya plot style table, di mana bagian ini adalah untuk mengatur seperti apa hasil dari plot yang kita inginkan. Di sini ada berbagai jenisnya. Jika non, itu berarti garisnya akan berwarna sesuai dengan layer yang sudah kita buat. Nah, sedangkan untuk hitam putih bisa kita gunakan monochrome. Nah, setelah itu bisa kita klik preview untuk meninjau apakah plot yang kita lakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Nah, ini adalah bagian untuk kita meninjau gambar yang sudah kita plot sebelumnya. Apabila kalian masih ada bagian yang ingin diubah atau masih ada bagian yang salah, bisa kalian klik tombol silang ini. Ya, kemudian membetulkan terlebih dahulu gambar yang ingin diperbaiki. Tapi apabila gambarnya sudah selesai, sudah dirasa sudah rapi, kita bisa langsung klik icon printer atau icon plot, klik, dilanjutkan dengan menyimpan file tersebut. Kita beri nama file tersebut, misalnya contoh plot. Kemudian posisikan foldernya akan kamu simpan di mana, dan setelah selesai bisa kita klik save. Tunggu hingga proses plotting selesai. Nah, jika proses loadingnya sudah hilang, itu artinya proses plotting sudah selesai dilakukan. Kita bisa menekan tombol escape dan kemudian bisa melanjutkan kembali pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nah, untuk membuka file yang tadi kita plot, bisa kita buka file explorer kita, kemudian kita cari di mana tadi kita menyimpan file tersebut. Ya, oke, itu tadi adalah merupakan tutorial bagaimana cara kita memplotting di software AutoCAD. Dan semoga bisa dipahami dengan baik. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.